Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Fuad, NIM 15142550369 dari kelas B PPG Unimus. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil RTL saya atau rencana tindak lanjut mengenai pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Nah, di sini ada beberapa aspek dan pertanyaan refleksi beserta ada pemahaman mahasiswa. Yang pertama mengenai konsep. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda memahami perbedaan antara pembelajaran mendalam dengan pembelajaran dangkal. Nah, menurut saya pembelajaran mendalam merupakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep secara utuh, keterkaitan antar materi, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Sementara itu, pembelajaran dangkal lebih berfokus pada hafalan saja, penyelesaian tugas semata, serta nilai akhir tanpa memahami makna materi yang sedang dipelajari. Dalam pembelajaran mendalam, alih-alih sekedar menghafalkan rumus, siswa diminta untuk mengamati fenomena sederhana di sekitar, kemudian mengaitkannya dengan teori, sehingga siswa tidak hanya sekedar tahu rumus, melainkan juga siswa mengerti bagaimana rumus tersebut relevan dengan kehidupan nyata. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, mengapa pembelajaran mendalam penting bagi calon guru? Menurut saya, pembelajaran mendalam penting bagi calon guru karena guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga untuk merancang sebuah pembelajaran yang mampu menumbuhkan pemahaman yang bermakna kepada siswa. Dengan demikian, kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kemudian memahami konsep secara utuh, serta mengaitkan pembelajaran dengan konteks di kehidupan nyata akan semakin terasa. Hal ini sangat dibutuhkan siswa untuk menghadapi tantangan pendidikan masa kini dan yang akan mendatang. Oke, itu untuk dari segi aspek konsep. Kemudian aspek selanjutnya adalah ada aspek prinsip. Pertanyaan yang ketiga, dari ketiga prinsip pembelajaran mendalam antara berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, mana yang menurut Anda paling mudah untuk diterapkan dan mengapa? Nah, di sini menurut saya prinsip yang paling mudah untuk diterapkan adalah prinsip bermakna. Kenapa? Hal ini dikarenakan guru dapat menyusun rencana pembelajaran dengan mengaitkan materi konsep pembelajaran dengan masalah di kehidupan nyata yang dekat dengan siswa. Nah, ketika siswa merasa materi itu yang dipelajari relevan, mereka akan lebih mudah memahami materi serta termotivasi untuk belajar. Sedangkan untuk prinsip berkesadaran dan mengembirakan menurut saya lebih susah daripada prinsip bermakna. Kenapa? Karena dari dua prinsip ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang siswa dalam menyadari pentingnya hal yang sedang dipelajari. Kemudian tergantung juga sama situasi yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Apakah siswa happy? Apakah nanti menyenangkan? Jadi tidak hanya sekedar memberikan game atau memberikan ice breaking. Seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat adalah bagaimana prinsip bermakna dapat diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Prinsip bermakna dapat diwujudkan dengan memberikan contoh nyata, studi kasus maupun permasalahan kontekstual yang sesuai dengan lingkungan siswa. Guru juga dapat mengajak siswa berdiskusi mengenai materi pengalaman pribadi atau memberikan tugas yang menuntut penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut, pembelajaran tidak terasa abstrak dan lebih mudah dipahami. Oke. Aspek selanjutnya ada karakteristik. Pertanyaannya adalah yang kelima. Salah satu karakteristik pembelajaran mendalam adalah keterkaitan dengan konteks nyata. Apa contoh penerapannya dalam mata pelajaran yang Anda kuasai? Ya, karena saya PPG Pendidikan Matematika, jadi di sini sudah saya
jabarkan ya dalam pembelajaran matematika, seperti guru mengaitkan konsep perbandingan dengan kegiatan jual beli di kantin sekolah, jadi yang dekat dengan siswa. Kemudian mengaitkan konsep kesebangunan dan kekongruenan dengan benda-benda yang ada di sekitar atau di kelas mungkin bisa. Kemudian mengaitkan konsep keliling dan luas dengan lapangan sekolah atau mungkin dengan bangunan-bangunan sekolah nanti yang ada. Tuh. Oke, selanjutnya, mengapa keterlibatan aktif murid dianggap sebagai ciri utama pembelajaran mendalam? Oke, keterlibatan aktif murid menjadi ciri utama pembelajaran mendalam karena proses belajar tidak hanya terjadi melalui mendengar, kemudian mencatat, melainkan juga melalui aktivitas berpikir, bertanya, berdiskusi, dan mencoba. Oke, ketika siswa secara aktif mereka mampu membangun pemahamannya sendiri, mengembangkan rasa ingin tahu, dan mempertahankan pengetahuannya dalam jangka panjang, maka itu akan lebih bermakna bagi siswa. Kemudian aspek terakhir yaitu refleksi diri. Pertanyaan nomor 7, dari konsep, prinsip, dan karakteristik pembelajaran mendalam yang sudah dipelajari, bagian mana yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan? Menurut saya sendiri, bagian yang paling menantang untuk diterapkan adalah menciptakan keterlibatan aktif seluruh siswa yang ada di kelas. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang extraordinary atau tidak bisa diam. Kemudian selain itu, minat serta tingkat kemampuan siswa juga berbeda-beda. Ya, guru perlu merancang pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua keragaman ini dan membuat siswa dengan keragaman ini aktif dalam pembelajaran. Nah, itu yang menantang menurut saya agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Yang terakhir, rencana atau langkah pertama Anda sebagai calon guru untuk memulai menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Oke. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang berfokus pada tujuan pemahaman, bukan hanya sekedar penyelesaian materi. Saya mungkin akan memulai dengan mengaitkan materi pelajaran dengan konsep kehidupan sehari-hari siswa, terutama nantinya untuk siswa SMP dan SMA gitu ya, serta memberikan ruang diskusi dan refleksi di setiap pembelajaran nantinya. Dengan langkah awal tersebut, diharapkan siswa akan lebih terlibat aktif dan lebih memahami pembelajaran secara lebih mendalam. Jadi sekian, terima kasih dari saya. Saya Farul Fuad, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.